Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi dengan Bapak di channel Dewasi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1 dengan materi bersih itu sehat, yaitu tentang tata cara bersuci. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingatkan pembelajaran yang minggu lalu itu silahkan dipelajari kembali. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 tentang bersih itu sehat, yaitu tentang tata cara bersuci ya. Jadi adik-adik nanti harus mampu menjelaskan tentang bagaimana tata cara bersuci dengan baik dan benar menurut syariat Islam ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama dibimbing oleh ayah bunda kalian ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan lain sebagainya untuk kegiatan belajar hari ini. Silakan diikuti bersama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, sebelum berlanjut ke materi pembelajaran berikutnya, silakan adik-adik atau ayah bunda kalian untuk mensubscribe channel YouTube Bapak ya. Silahkan diklik saja untuk mensupport perkembangan channel YouTube Bapak. Terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Perlu diketahui, di dalam Islam apabila kalian mau beribadah ya, itu harus bersuci. Bersuci dalam Islam namanya toharoh. Jadi toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Harus suci dari hadas dan harus suci juga dari najis ya. Baik itu badan, pakaian maupun tempat kita beribadah ya, bersih dari kotoran dan najis. Apakah tadi adik-adik mandi enggak? Baik, mandi itu bagian daripada bersuci agar hidup kita menjadi sehat ya. Jadi kalau rajin bersuci, apalagi mau ibadah, badan kita menjadi sehat, lingkungan kita menjadi sehat, dan ibadah kita pun akan diterima oleh Allah ya. Karena dalam Islam itu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Baik adik-adik, nah bagaimana nih cara bersuci ya? Nah, cara bersuci di dalam Islam ya, adik-adik perlu perhatikan. Ada bersuci dari hadas dan ada bersuci dari najis. Jadi kalau misalkan adik-adik nih setelah main ya, atau kita misalkan setelah buang air kecil, buang air besar ya, atau misalkan kita kena kotoran, itu harus dibersihkan ya. Nah, kotoran, air kencing,
atau misalkan BAB, itu adalah contoh salah satu najis yang harus dibersihkan. Dalam ajaran Islam, pembagian najis itu ada 3 ya. Jadi 1, ada najis ringan, contohnya air kencing bayi yang masih menyusui ya. Jadi cara membersihkannya cukup dengan cipratan air. Kemudian ada najis yang sedang, yaitu bentuknya kotoran hewan ya, atau ya termasuk kotoran manusia ya. Itu harus dicuci dengan air yang mengalir ya. Kemudian yang ketiga ada najis berat. Najis berat itu contohnya air liur anjing atau benda yang dijilat oleh anjing. Cara membersihkannya harus 7 kali, dan 1 kalinya itu harus dibilas dengan tanah. Nah, itu cara membersihkan najis berat. Itu cara membersihkan najis ya. Nah, adik-adik, berikutnya adalah macam-macam cara bersuci ya dalam Islam. Nah, bersuci yang pertama adalah mandi ya, mandi biasa. Jadi adik-adik biasanya kalau sudah main, badan kita ada yang menempel, baik itu berupa kotoran atau mungkin bekas air kencing ya, atau mungkin di rambut kita misalkan juga ada kotoran, itu harus dibilas dengan cara mandi biasa ya. Nah, itu menggunakan air dan sabun atau sampo, termasuk gigi kita. Gigi kita harus disikat dengan sikat gigi dan odol ya, itu untuk mandi. Kemudian yang kedua, adik-adik, bersuci dalam Islam itu yaitu berwudu ya. Nah, berwudu tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil ya. Kalau seandainya kita mau melaksanakan ibadah termasuk sholat ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bersuci yang namanya tayamum. Tayamum itu sama seperti berwudu, hanya tayamum itu adalah pengganti wudu jika seandainya tidak ada air. Tayamum bisa dilaksanakan dengan menggunakan debu ya, debu yang suci, debu halus ya, atau tanah. Berikutnya adik-adik, bersuci dalam Islam itu ada yang disebut dengan istinja ya. Jadi istinja ini bersuci setelah kita buang air besar atau setelah buang air kecil ya. Nah, di dalam Islam beristinja yang paling baik itu adalah menggunakan air. Tetapi seandainya tidak ada air, dalam Islam memberikan keringanan. Beristinja bisa menggunakan alat-alat, diantaranya kita bisa menggunakan batu, bisa juga menggunakan tisu ya, bisa menggunakan daun atau kayu yang permukaannya kasar, itu bisa digunakan untuk beristinja. Kemudian adik-adik, bersuci di dalam Islam itu ada yang disebut dengan mandi besar ya. Kalau tadi mandi biasa, kalau yang sekarang adalah mandi besar. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan hadas besar. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah baligh ya, atau orang-orang dewasa yang seandainya kalau sudah mimpi basah, atau bagi perempuan kalau seandainya sudah haid, nah itu dilakukan dengan mandi besar menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Nah, itu tata cara bersuci ya di dalam Islam. Adik-adik mohon untuk bisa diperhatikan dan bisa dilakukan atau dilaksanakan. Nah, itu adik-adik
cara-cara bersuci ya. Dalam Islam termasuk macam-macam bersuci di dalam Islam. Silakan adik-adik dibimbing oleh ayah bunda kalian, nanti dicoba di rumah, dipraktekkan tata cara bersuci di dalam Islam. Tadi oleh Bapak sudah dijelaskan ya. Dan nanti insya Allah di minggu depan ya, di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar lagi ya, bagaimana tata cara bersuci di dalam Islam yang benar ya. Nanti adik-adik bisa belajar lagi dengan Bapak ya di channel YouTube ini. Nah, untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, tentang tema bersih itu sehat. Jadi adik-adik nanti kita akan belajar lagi dengan Bapak bagaimana tata cara bersuci yang baik di dalam Islam. Nah, sekarang adik-adik sebelum beranjak, adik-adik kita bernyanyi bersama dulu ya, agar adik-adik bergembira belajar di rumah. Silahkan diikuti ya. Nah, berikutnya ya, alhamdulillah adik-adik kita sudah bernyanyi. Dipersilakan adik-adik untuk menulis. Nah, belajar menulis nih, ada tugas buat adik-adik dengan bimbingan orang tua. Silakan ditulis tugas mandiri dan nanti dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk mendapatkan nilai ya. Dipersilakan tulis dengan rapi, jangan terburu-buru ya, biar adik-adik menjadi anak-anak atau adik-adik yang solihah ya, pandai menulis, pandai mengaji, dan rajin belajar, juga menjadi anak yang sehat ya. Ya alhamdulillah adik-adik udah menulis ya. Dan sebelum beranjak, adik-adik dipersilakan untuk berdoa setelah belajar, biar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih kepada ayah bunda kalian yang telah membimbing kalian ya. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih adik-adik, kalian sudah belajar dengan Bapak. Semoga tadi ilmu yang kalian pelajari bermanfaat. Dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat